Asal kalian tahu ya, tujuan saya ada di tempat ini saat ini karena saya mau balas dendam sama Mas Dimas. Saya mau buat Mas Dimas ngerasain apa yang dulu kakak saya udah rasain. Gimana rasanya sakit hati hingga akhirnya dia sengsara dan ingin mati. Makanya saya akan lakukan hal yang sama Mas Dimas. Saya akan sakiti hatinya. Kalau kalian mau menghalangi saya, silahkan. Coba saja. Saya tunggu. Kamu tuh ya, berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu depan saya mamanya. Pakai belakang nangis. Natasha, kamu kenapa? Ma, mulai besok jangan undang teman-teman aku lagi ke sini ya. Karena Natasha nggak nyaman. Lagian mereka masa lalu aku. Masa kini dan masa depan aku lebih penting daripada mereka. Mas, dia ini bukan siapa-siapa kamu. Kamu ngapain belain dia sampai sebegininya? Cukup ya, Kak? Natasha, ayo. Nggak habis pikir, Mah. OMG. Mama bener-bener nggak nyangka Dimas ngebelain perempuan licik gitu. Itu perempuan bukan perempuan licik aja, Mah. Tapi dia memang benar-benar ular berbisa. Dan ternyata dia lebih cerdik daripada yang aku perkirakan. Tapi kita lihat aja nanti. Sampai sejauh mana dia mau berpura-pura. Mobil Mas Dimas nggak ada. Berarti Mas Dimas udah berangkat kerja. Titin. Bu Aisyah? Ibu? Ya Allah. Bu Aisyah? Saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya cuma mau nitip ini, Bi, barang-barangnya Fadil. Iya, Ibu boleh. Ya udah, Bi, kalau gitu saya pulang lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu teh tidak pengen ngelihat Dede Fadil sebentar. Mau, Bi. Mau banget, tapi gimana caranya? Pak Dimas teh sudah berangkat kerja, Ibu. Nanti saya bawa Dede Fadil ke balkon ya. Bu Aisyah teh bisa lihat Dede Fadil lewat balkon. Ya, makasih, Bi Titin. Sama-sama, Ibu. Ibu Aisyah teh tunggu di sini. Titin, ngapain dia masuk ke kamar bayinya Dimas? Wah, siapa lagi nih? Dari butik. Ya, halo. Gimana?
Oh gitu. Ada barang-barang terbaru? Oh ya, baru rilis semuanya. Oke. Thank you. Iya, thank you. Fadil. Hai. Anak mama. OMG, si Titin ya. Ngapain dia bawa bayi itu ke sana? Titin, dianya? Ngapain? Ini bayi Fadil kamu bawa ke sini, ngapain? Nyonya, tadi teh saya dikasih mandat sama Pak Dimas buat jemur Dede Padil. Jemur Dede Fadil. Udah nggak ada mataharinya. Telat kamu. Udah bawa masuk tuh. Cepetan. Makasih ya, Bi. Mama pulang dulu ya, sayang. Dah. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Mbak Natasha. Aisyah. Saya mau langsung pergi kok, Mbak. Kamu nggak usah takut sama saya. Saya bukan musuh kamu kok. Kamu juga nggak usah khawatir. Saya nggak berusaha ambil posisi kamu sebagai orang tua dari Fadil. Kamu pasti kangen ya sama anak kamu. Bi Titin, Iya, dokter. tolong Bi bawa Fadil turun. Iya, Dok. Tapi kamu gendong aja, Aisyah. Saya yakin Fadil juga sebenarnya kangen banget sama kamu. Hai. Anak mama. Mama kangen banget, sayang. Aisyah, maaf ya, tapi sepertinya harus udahan dulu. Saya takut Mas Dimas bentar lagi pulang, nanti malah jadi keributan. Gak apa-apa kan? Makasih banyak, Mbak Natasha. Sama-sama. Bi, Sama-sama, Bu Aisyah. mau pulang dulu ya, sayang. Nanti Mama datang lagi, lihat Fadil ya. Bu Aisyah hati-hati, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo ganteng. Ih. Tidur. Ganteng anaknya papa. Loh. Mas Dimas sudah pulang. Iya, baru aja pulang. Natasha. Boneka ini dari siapa? Saya baru lihat. Itu boneka dari Aisyah, Mas. Boneka ini dari Aisyah? Iya, tadi dititip ke Bititin. Aisyah datang waktu Mas Dimas lagi kerja tadi. Selain boneka itu, ada baju juga, Mas. Saya rasa sebenarnya Bititin gak tega, Mas, nolak pemberian dari Aisyah. Tapi maaf, Mas, tadi saya sempat periksa. Material dari barang-barang itu semua tadi sebenarnya kurang baik untuk kesehatan bayi. Bahkan bisa buat jadi alergi. Keterlaluan Aisyah. Selalu aja cari masalah sama saya. Dan bisa-bisanya dia kasih mainan ke anak saya yang berbahaya seperti ini. Bajunya yang mana? Yang ini? Saya permisi sebentar. Bibi. Bititin. Bibi. Iya Pak, ada apa Pak? Nih. Ya Allah. Pak, ini teh diapain atuh? Kembaliin ke Aisyah. Dan bilang sama dia, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Punten Pak Dimas, tapi saya teh nggak enak sama Bu Aisyah. Ini teh semua yang bikin Bu Aisyah sendiri, Pak. Tapi kenapa dirusak, Pak Dimas? Udah Bi, jangan banyak omong. Kembaliin. Sekali lagi saya minta maaf, Pak Dimas. Maaf, bukannya saya lancang. Tapi saya nggak tega sama Bu Aisyah, Pak. Saya nggak berani ngembaliin semua ini ke Bu Aisyah, Pak. Kalau memang barang ini mau dikembalikan, sebaiknya Pak Dimas sendiri yang mengembalikan, Pak. Jadi sekarang Bibi berani bantah saya kan? Gak apa-apa, saya yang kembaliin. Tapi mulai hari ini, Bibi udah gak kerja di sini lagi ya. Bibi saya pecat. Pak Dimas? Aku masih nggak nyangka aku bisa pegang Fadil lagi, bisa peluk dia lagi. Terima kasih ya Allah. Apaan sih, Mas? Anak aku nggak butuh boneka dan baju murahan seperti ini, Aisyah. Aku minta tolong sama kamu ya. Jangan pernah kirim sampah-sampah ini lagi sama anak aku. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu, Mas. Tega kamu. Mas,
Kamu udah rebut dari aku, kamu rampas semuanya. Aku cuma ngasih kayak gini doang, Mas. Dia satu-satunya di dunia ini aku milikin. Aku cuma mau melindungi anak aku. Dia juga anak aku. Aku juga bisa melindungi dia dengan cara aku sendiri. Salahnya di mana? Cukup, Aisyah. Cukup. Aku cuman kasih baju sama boneka. Apa itu salah? Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi aku nggak mau lagi kamu kirim-kirim mainan. Mau baju, mau boneka ke anak aku. Sampah gitu. Sampah? Aku jahit sendiri bajunya dan aku bikin sendiri bonekanya. Pakai tangan aku jahit sendiri. Salahnya di mana? Kamu bilang itu sampah. Iya, tangan ibunya yang kotor dengan penuh perselingkuhan. Ya kan? Jadi jangan coba-coba lagi ya kamu kirim-kirim ini. Kamu orang paling jahat yang pernah aku kenal di dunia ini. Aku gak nyangka sama kamu ya. Padahal dulu kamu itu gak kayak... Apa? Aku udah berubah. Aku berubah gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Dulu aku sangat mencintai kamu, Aisyah. Tapi kamu malah menyakiti hati aku. Dengan semua perbuatan jahat kamu. Apalagi sekarang kamu udah selingkuh sama saudara tiri aku sendiri. Aku enggak. Apa? Cukup, Aisyah. Seandainya kamu bisa lihat hati aku, semuanya ada luka yang disebabkan oleh kamu. Kamu adalah orang paling picik yang pernah aku kenal. Dan kamu adalah perempuan yang paling memuakkan buat aku, Aisyah. Aku heran kenapa dulu aku bisa nikah sama kamu. Dan sekarang aku menyesali setiap detik waktu yang aku habiskan sama kamu. Dan satu lagi, aku menyesal pernah mencintai perempuan seperti kamu. Dan kamu adalah perempuan yang paling memuakkan buat aku, Aisyah.
Aku heran, kenapa dulu aku bisa nikah sama kamu. Dan sekarang aku menyesali setiap detik waktu yang aku habiskan sama kamu. Dan satu lagi, aku menyesal pernah mencintai perempuan seperti kamu. Dah. Satu lagi nih. Dah. Yuk coba kita taruh sini. Selesai. Akhirnya dari tadi. Aman nggak? Aman kok. Udah nggak goyang lagi kan? Yuk kita tes ke Juna. Setia. Gue mau nanya sama lu deh. Lu buat keranjang ini buat Juna atau buat mamanya? Akbar, please deh. Jangan tanya-tanya lagi, ntar Aisyah denger salah paham kayak kemarin. Salah paham apaan sih? Kan bener kan? Perasaan lu tuh real ke Aisyah. Udah stop, please. Oke? Oke, bos. Udah, yuk bawa ke dalam. Ayo. Biar Juna bisa cobain. Lumayan berat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juna. Waduh, Nak Setia. Mau apa lagi nih? Hah? Ini Bu Yanti, ayunan baby untuk Juna. Biar dia nggak bau tangan, terus nggak rewel kalau ditaruh gitu loh. Mana Bu? Awas. Ini mau dicopot dulu nggak? Apa nggak usah? Ya? Halo pengacau kecil. Uncle punya hadiah nih buat kamu. Biar kamu nggak bawa tangan, ya. Biar Tante Aisyah nggak capek gitu. Bukan gitu ya. Tuh. Wih, ini Bu. Nah. Oke, kita cobain sekarang nih. Oke Juna, siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Waduh, Juna pasti senang nih tidur di ayunan baru ya Juna. Tidur dia. Suka ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, lihat nih. Gue buatin keranjang baby untuk Juna. Biar Juna nggak bau tangan, terus lu juga nggak capek gendongin dia terus. Bagus nggak? Suka nggak? Lu yang buat. Kita kali yang buat. Nih gue yang buat juga nih keranjangnya. Ya kan tadi lu bantunya cuma dikit doang. Aisyah, kok diem? Nggak suka ya? Aku berterima kasih sama Mas Setia. Karena selama ini Mas Setia selalu ada untuk kita semua. Tapi kalau bisa Mas Setia jangan datang ke sini lagi ya. Ibu mau ke dapur dulu ya, mau cuci piring. Bu jangan. Temenin aku di sini. Aku mohon, Bu. Tapi Aisyah, Kenapa lo berubah seperti ini, Aisyah? Aku tahu. Kasih Mas Setia ke aku.
Dan jujur itu semua sangat mengganggu aku, Mas. Karena bagaimanapun aku adalah seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Iya, gue tahu itu. Dan lo menjaga hal itu selama ini. Tapi coba lo pikir-pikir lagi. Untuk apa lo pertahanin pernikahan lo? Untuk apa ada suami, ada istri, tapi hidup sendiri-sendiri? Lo di kutub utara, Dimas di kutub selatan. Gak cuma raga lo sama Dimas yang jauh. Hati lo berdua itu udah jauh banget. Bahkan sekarang lo sama dia saling membenci satu sama lain. Saling ribut. Apa lo mau seumur hidup lo seperti ini? Sorry ya Aisyah kalau kata-kata gue tuh menyinggung. Karena buat gue pernikahan lo sama Dimas itu seperti sebatang kayu yang dimakan sama rayap. Dari luar terlihat kayu, tapi dalamnya hancur, rapuh. Gue emang gak berhak bicara seperti ini. Tapi tolong Aisyah, buka mata, hati dan pikiran lo. Untuk apa sih lo pertahanin pernikahan lo sama Dimas? Aisyah, semua orang tuh berhak bahagia termasuk lo sendiri. Nah, pernikahan lo aja sama dia nggak bahagia. Untuk apa lo jagain mati-matian? Soal perasaan gue? Hah? Iya, memang benar gue suka sama lo. Bahkan dari awal gue ketemu sama lo. Kenapa? Hah? Tapi dari awal yang gue ingin cuma ngelindungin lo, ngejagain lo. Gue cuma pengen lihat lo bahagia. Ngeliat lo sama Dimas aja lo gak pernah bahagia. Yang ada lo menderita terus. Bahkan yang paling sedih, lo tahu sekarang Dimas punya perempuan lain. Dan yang gue denger, Natasha tinggal di rumahnya. Rumah Dimas, rumah yang lo kasih untuk Dimas. Lo gak buta kan untuk melihat Dimas tuh laki-laki seperti apa? Aisyah. Dimas terus-terusan nuduh lo berbuat maksiat. Makin-makin lo hina-hina lo. Nah terus dia apa? Apa bedanya? Gak ada bedanya kan? Kumpul kebo sama perempuan lain. Aisyah, udah lu gak usah peduliin tentang perasaan gue ke lo. Lupain. Karena kalau memang lu sayang sama hidup lu cinta sama diri lu sendiri, dengerin saran gue. Lu cerain Dimas. Enggak. Aku gak bisa, Mas Setia. Kenapa? Karena lo yakin suatu saat Dimas bakal berubah? Hah? Bukan, Mas. Bukan masalah itu. Tapi yang sekarang aku pikirin itu cuma Fadil. Kalau aku terus-terusan cari masalah sama Mas Dimas, yang ada Mas Dimas gak akan pernah bisa ngizinin aku untuk ketemu sama Fadil. Dia akan makin ngejauhin aku sama Fadil. Bu Yanti, tolong dong bantu saya bicara sama Aisyah biar dia ngerti. Jujur nggak Setia, Ibu nggak tahu harus ngomong apa. Tapi kalau keinginan Aisyah seperti itu, tolong hargai keputusan Aisyah ya.
Ayo Aisyah, kita masuk. Setia. Lo jangan pernah ngerasa bersalah. Apa yang lo lakuin tadi, itu udah bener kok. Ya semoga aja Aisyah mikirin apa yang lo ucapin tadi. Percuma, Bar. Sekarang Aisyah udah gak mau lagi ketemu sama gue. Bahkan sekarang gue kehilangan kesempatan untuk dekat sama Aisyah, ngelindungin dia, menjaga dia. Akbar, gue titip Aisyah. Jagain Aisyah baik-baik untuk gue. Please. Sudah nak, jangan sedih ya. Bu, jujur aku merasa bersalah banget ngomong kayak gitu sama Mas Setia. Aku tahu dia baik, dia tulus. Semua yang diomongin sama Mas Setia itu benar, Bu. Gak ada yang salah. Tapi aku nggak mau. Kalau seandainya Mas Dimas tahu ternyata Mas Setia punya perasaan sama aku, dia malah makin merasa benar kalau emang aku ada hubungan sama Mas Setia dan itu mempersulit aku untuk ketemu sama Fadil, Bu. Aku nggak mau. Kamu lagi apa, Bianca? Aku lagi cari foto temannya Mas Dimas atau Trisha yang kenal sama Natasha. Buat apa? Ya aku pengen tahu aja siapa yang kenal Natasha. Ini dia nih. Adiga. Iya benar. Semalam aku dikenalin sama Adiga. Katanya dia pernah dikenalin sama adiknya Trisha, yaitu Natasha atau Tania Salim itu, Mak. Ini dia nih. Hebat kamu, nemu aja. Iya dong, aku kan anaknya mama, keturunan mama, jadi aku pinter. Coba kita kulik lagi. Lihat aja, Mak. Nanti tinggal aku bongkar siapa dia sebenarnya. Adiga, siapa lagi tuh ya? Aneh juga ya, misterius banget ini laki. Aisyah, maaf, Ibu ngagetin kamu. Ibu cuma tanya, Juna udah tidur belum? Udah, Bu. Kamu yang kuat ya, Aisyah.
Karena rencana Allah itu pasti yang terbaik. Iya. Mas Dimas lihat gak bintang yang paling terang yang sebelah situ? Iya, aku lihat. Mulai sekarang kalau Mas melihat bintang yang paling terang, itu artinya aku lagi kangen sama Mas. Aku lagi mikirin kamu dimanapun aku berada. Aisyah, aku cuma punya satu bintang. Bintang itu adalah kamu. Dasar pembohong. Buktinya sekarang kamu cepat sekali lupain aku, Aisyah. Kamu udah bohong sama aku. Sepertinya Mas Dimas lagi ingat sama Aisyah dan lagi kesal sama dia kayaknya. Natasha, maafin saya nggak tahu kamu ada di sini. Nggak apa-apa, Mas. Saya paham kok. Ini Mas Dimas. Tadi saya buatin teh. Diminum ya, mumpung masih hangat. Terima kasih, Natasha. Sebenarnya saya... Nggak usah jelasin, Mas. Saya bisa ngerti kok perasaan Mas Dimas saat ini. Jadi Mas Dimas nggak perlu jelasin apapun sama saya. Natasha, andaikan saja semua perempuan sedewasa kamu. Fadil nangis ya? Iya kayaknya, Mas. Nak, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis? Bisa nggak apa-apa? Kok kamu nangisnya seperti ini ya? Nggak seperti biasanya, Natasha. Apa saya coba periksa dulu ya, Mas? Taruh di sini dong coba. Gimana? Kalau saya lihat sih nggak kenapa-napa, Mas. Tapi kok nangisnya seperti itu? Saya juga kurang tahu, Mas.
Oh, OMG, ini apa-apaan sih? Dari tadi itu Dedek bayi nangis terus-terusan gak berhenti-berhenti. Udah malam loh. Orang dia udah pada ngantuk. Udah pada mau tidur. Masih aja nangis. Gak ada yang bisa diemin apa itu? Ponde. Mas, kenapa? Ini kok Dedek bayinya apa nangis kayak begini? Nggak tahu mah, tadi tiba-tiba nangis. Tapi nangisnya seperti ini. Aku juga heran kenapa dia bisa nangisnya jadi seperti ini. Iya Tante, tadi saya juga udah sempat periksa. Kalau dari yang saya lihat sih, sebenarnya nggak kenapa-napa. Kalau kayak begini sih, jangan-jangan karena Dedek bayinya kangen sama mamanya. Mama jangan mengada-ngada, Ma. Enggak, Mama nggak ngada-ngada, Dimas. Kan kamu lihat aja, Dedek bayinya kan masih kecil banget. Sekecil itu sih masih butuh sama mamanya, Dimas. Nih ya, Mama kasih tahu ya. Kalau udah malam kayak begini, terus Dedek bayinya nangis-nangis nggak karu-karuan, padahal nggak kenapa-kenapa, itu dia nggak butuh apa-apa sebenarnya, cuman butuh pelukan dari mamanya. Enggak, Ma, enggak. Aku nggak mau. Kok nggak mau Kalau sih, aku Dimas? bawa anak aku ke sana, yang ada nanti Aisyah rebut anak aku lagi, Ma. Ya udah, kalau gitu Aisyahnya aja yang bawa ke sini. Acara udah selesai. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Sini. Tolong hafalkan wajah perempuan ini ya. Baik, Pak. Jangan sampai dia masuk ke rumah saya lagi. Kalau sampai dia masuk ke rumah saya lagi, kalian saya pecat. Paham? Paham, Pak. Dimas, kasihan Dedek bayinya. Aisyah nggak mungkin datang ke sini, Ma. Dimas, tuh Dedek bayinya nangis lagi kan? Kamu percaya sama Mama deh. Pasti Aisyah mau datang ke sini. Kan Aisyah sayang dong sama anaknya. Iya Mas Dimas, kasihan Fadil nangis terus. Sebaiknya Mas jemput aja Aisyah ya, supaya Fadil bisa berhenti nangis. Ya udah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Aisyah. Siapa sih tengah malam kayak begini? Berisik aja. Mau ngapain lagi Anda datang ke sini? Saya mau bicara sama Aisyah. Anda masih belum puas menghina Aisyah? Hah? Kedatangan Anda sekarang ini tengah malam itu mengganggu. Mending Anda pulang sekarang. Kamu tenang aja.
Saya datang ke sini bukan untuk menghina Aisyah atau cari ribut. Ini soal Fadil. Fadil kenapa? Dia nangis terus. Nggak bisa berhenti. Saya mau ajak Aisyah pulang ke rumah. Untuk nenangin Fadil. Anda tuh punya pikiran apa enggak sih? Hah? Yang butuh itu kan Anda kan? Fadil nangis kan? Kenapa nggak Fadil aja kesini? Aisyah nggak bakalan keluar dari rumah ini tanpa seizin saya. Ngerti Anda? Kamu ini bukan siapa-siapanya Aisyah. Jadi kamu nggak berhak melarang dia. Oh ya? Asal Anda tahu, saya ini udah seperti keluarganya Aisyah dan saya seperti kakaknya Aisyah. Dan saya lebih ada buat Aisyah dibandingin Anda. Jadi, saya ini lebih penting buat Aisyah dibanding Anda. Terserah kamu ngomong apa, saya nggak peduli. Saya mau bicara sama Aisyah. Aisyah! Aisyah! Saya bilang Anda pergi dari sini sekarang juga ya. Saya mau bicara sama Aisyah. Aisyah! Jangan buat keributan di rumah. Pergi! Aisyah! 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 Enggak apa. Aisyah! Aisyah! Mas Akbar. Mas, kenapa Mas? Ibu dengar ada suara ribut-ribut. Terus pakai banting pintu segala, ada apa? Dimas, Bu. Barusan kesini dia. Apa? Mas Dimas kesini? Ya Allah, jangan-jangan Fadil kenapa lagi, Mas? Hah? Dia tadi bilang kalau Fadil nangis terus. Makanya dia kesini mau jemput kamu. Ya Allah, Mas, apa kamu ngepanggil aku sih? Aisyah, kamu masih aja mau diperlakukan sama dia kayak gini? Hah? Kalau mereka butuh, mereka datang. Jemput kamu, kalau enggak kamu dibuang. Ya tapi ini menyangkut Fadil, Mas, anak aku. Aku nggak peduli dia mau ngapain aku. Yang penting aku bisa ketemu anak aku. Aku tahu kenapanya, Mas. Enggak, aku harus kesana. Aku harus pastiin Fadil nggak kenapa-napa. Aku harus tenangin dia, Mas. Aisyah, kamu jangan nekat. Aku mau kesana, Mas. Aisyah, kamu jangan pergi sendiri. Bu, nggak bisa kayak gitu, Bu, Mas. Fadil darah daging aku nggak bisa kayak gini. Ya udah, aku temenin kamu sekarang ya. Enggak. Kamu di rumah aja, jagain Juna ya. Dari Boja yang ngikut. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadil. Iya sayang, tenang ya. Masih nangis ya? Iya mas. Aisyah mana mas? Gak ikut. Dia nggak mau nemuin saya. Kita bawa ke rumah sakit aja. Iya mas. Fadil. 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 Ya Allah, saya kenapa? Mbak. Sayang, kenapa sayang kok nangis? Hah? Kenapa? Kangen sama mama ya? Iya, maafin mama ya.
Mama nggak ada di sampingnya Fadil. Besok ke rumah sakit ya. Mau ngapain lagi Mas? Kan tadi udah. Kamu kan belum tes darah. Wanita hamil wajib untuk tes darah. Aku yakin insya Allah kamu sehat. Tapi tetap kita harus lakukan untuk keselamatan bayi kita. Makasih Mas Dimas. Kamu istirahat duluan aja, aku mau ganti baju dulu ya. Iya. Sayang, jangan nangis sini Mama. Tenang ya, kalau Fadil nangis kayak gini, Mama ikutan sedih sayang. Mas Dimas kenapa Mas? Saya nggak kuat melihat hal tadi. Mas Dimas, yang sabar ya Mas. Aisyah, Fadil udah diam tuh. Kayaknya udah tenang. Kamu taruh di keranjang ya. Langsung tidur, Bu. Anak pintar. Ayo. Fadil udah tidur. Kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tuh kan, barusan Aisyah datang kan? Terus dedek bayinya pas digendong sama Aisyah, langsung diem kan? Langsung tenang kan? Gak rewel lagi kan? Makanya percaya sama omongan mama, ya. Tapi by the way, ini aneh banget. Itu dedek bayi kan cuma anak palsu. Tapi kenapa dia diem ya pas dipegang sama Aisyah? Sepertinya Dimas sudah memulai hubungan baru dengan perempuan itu. Kalau menurut ibu, kata-kata anak setia itu nggak salah loh. Kalau kamu mau kamu bahagia, mungkin kamu harus lepaskan dan lupakan Dimas. Dan memulai membuka lembaran baru. Enggak, Bu.
Aku tahu Mas Dimas seperti apa. Kalau aku cari masalah sama dia, yang ada dia malah mungkin jauhin aku dari Fadil. Tapi Aisyah, Bu, tolong jangan bahas ini lagi, Bu. Aku benar-benar nggak peduli, Bu. Mas Dimas mau ngapain, mau menjalani hubungan dengan siapa, aku benar-benar nggak peduli. Terserah dia. Fokus aku sekarang adalah Fadil. Dan aku bakal ngelakuin yang terbaik menurut aku. Dan yang terbaik menurut aku sekarang adalah aku menjaga marwah aku sebagai seorang istri. Ada lagi nggak, Bu? enggak udah Oh, iya. cukup. Ini, Bu. Ini Makasih ya, Bu. Iya. Neng mau beli apa? Oh, ini. Bu Yanti. Assalamualaikum. Setia, waalaikumsalam. Belanja, Bu. Iya ini. Tumben bukan Aisyah yang belanja. Sini sebentar. Iya, Aisyah masih tidur. Dia mungkin kecapean, banyak pikiran. Tapi Aisyah nggak sakit kan, Bu? Enggak. Semalam Dimas ke rumah. Dia minta Aisyah untuk datang ke rumahnya. Karena Fadil nggak berhenti-berhenti menangis. Apa? Nak Setia, menurut ibu Aisyah tuh susah banget ya untuk move on. Karena dia terlalu ketakutan kalau Dimas nggak ngizinin dia ketemu lagi sama Fadil. Selamat pagi anak ganteng. Kok Fadil nggak ada? Kemana dia? Apa jangan-jangan dibawa Mas Dimas jalan-jalan? Aku harus pastiin. Kok nggak diangkat sih? Mas Dimas kok nggak angkat? Kemana ya? Good morning, Natasha. Ups. Tania. Pagi. Mau ngapain kamu kesini? Udah pasti bukan mau lihat Karissa kan? Jam segini kan Karissa belum bangun. Yang pertama, ini rumah saya. Terserah saya mau ngapain. Yang kedua, saya tahu kok kalau sebelum bangun, dia kan anak saya. Saya lebih tahu tentang dia. Dan yang ketiga, saya kesini memang spesial banget buat kamu. Saya mau kasih lihat ini, foto ini. Kamu inget dong foto ini? Ingat kan? Kamu pasti bingung ya, kenapa saya bisa tahu hal-hal seperti ini. Kamu itu belum kenal saya. Saya kasih tahu ya, hal-hal seperti ini mudah sekali untuk saya cari. Tadinya saya tuh udah stres banget. Saya bingung, saya mau kasih tahu Mas Dimas tentang kebusukan kamu bagaimana ya. Soalnya kok kayaknya kamu pintar sekali gitu ya. Kayak belut, susah ditangkapnya. Tapi ternyata kamu gak sepintar itu. Kamu sendiri yang kasih tahu ke saya. Kalau ternyata tujuan kamu kesini hanya untuk balas dendam sama Mas Dimas. Dengan begitu saya langsung bergerak dan saya menemukan ini semua. Sekarang tinggal tunggu waktu terbongkarnya semua kebusukan kamu, Natasha. Tania, Natasha, whatever. Tadi siapa yang telepon ya? Oh, Natasha. Aku lupa telepon balik.
Ya, halo Mas Dimas. Halo, Natasha. Tadi kamu telepon ya? Maaf nggak keangkat, soalnya aku lagi temenin Fadil check up di rumah sakit. Oh, gitu ya Mas. Ya udah kalau gitu. Tapi sebentar ya Mas, jangan ditutup dulu teleponnya. Sebentar aja. Iya. Kamu lupa ya? Saya juga pegang kartu as kamu. Tadi Mas Dimas telepon bilang kalau dia habis check up sama Fadil di rumah sakit. Sepertinya seru juga ya kalau saya sekalian bilang Mas Dimas untuk melakukan DNA test. Kira-kira begitu hasilnya ketahuan, seperti apa ya reaksi Mas Dimas? Jangan berani-berani kamu lakuin itu. Kalau gitu gampang. Jangan coba-coba ancam saya. Buang foto itu. Sebentar ya. Iya Mas Dimas, maaf ya tadi saya matiin kompor dulu. Yaudah kalau gitu Mas Dimas, pulangnya hati-hati ya Mas. Saya tunggu di rumah. Oke. Jangan lupa, hancurkan. Kamu janji ya? Nih. Puas. Puas. Gimana mungkin gue bisa ngelupain lo, Aisyah? Dan gimana mungkin gue gak bisa khawatir sama lo? Tin? Mau ngapain di sini? Pak Setia, saya teh udah dipecat, Pak. Dipecat? Kok bisa? Karena saya teh sudah belain Bu Aisyah, Pak. Soalnya saya teh nggak tega sama Bu Aisyah. Masa barang-barang yang dikasih Bu Aisyah untuk Dede Fadil, semuanya teh dirusak sama Pak Dimas, Pak. Terus saya suruh balikin semua barang-barangnya ke Bu Aisyah, tapi sayanya nggak mau. Habis itu saya lancang bicara kalau saya minta Pak Dimas mengembalikan semua barang-barang dari Bu Aisyah itu. Pak Dimas sendiri yang ngembaliin, Pak. Habis itu Pak Dimas teh marah sama saya. Saya dipecat, Pak Setia. Keterlaluan. Sekarang teh saya udah nggak punya pekerjaan lagi. Apa Pak Setia bisa carikan pekerjaan buat saya, Pak? Kamu kerja di sini aja. Kerja sama Bapak? Iya. Saya mau, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Setia, nuhun. Yaudah, masuk. Iya, Pak. Anak papa ganteng banget. Senyum-senyum. Pasti seneng ya diajak jalan-jalan. Sik. Tenang aja. Papa akan siapkan waktu terus untuk nemenin kamu jalan-jalan. Ya. Yang penting kamu harus senyum seperti itu. Gak boleh nangis kan anak cowok. Oke ganteng?
Ngapain Aisyah telepon? Percuma aja kamu telepon Dimas, Aisyah. Nggak bakalan diangkat. Orang egois kayak dia itu, kalau butuh aja baru mau datang. Kenapa sayang kok nangis? Ha? Kenapa? Kangen sama mama ya? Iya. Maafin mama ya. Mama nggak ada di sampingnya Fadil. Halo. Halo Mas Dimas. Ada apa? Nggak ada apa-apa, aku cuman mau tanya Fadil gimana. Setelah aku pulang dia nangis nggak atau dia langsung tidur? Alhamdulillah Fadil baik-baik aja Aisyah. Barusan aku habis ajak Fadil ke rumah sakit untuk check up. Hah? Rumah sakit Mas? Emang Fadil kenapa sakit, demam atau gimana Mas? Enggak. Fadil baik-baik aja kok. Dia sehat. Alhamdulillah. Aisyah, terima kasih ya. Semalam kamu udah datang ke rumah aku untuk nenangin Fadil. Padahal sebelumnya aku marah-marah sama kamu. Gak perlu bilang makasih Mas. Walaupun gimana pun juga kan aku ibunya Fadil. Jadi wajar aja kalau aku datang ke sana buat nenangin anak aku. Ya udah kalau gitu, aku tutup ya Mas. Salam sayang aku untuk Fadil. Aisyah, tunggu. Kenapa Mas? Kalau misalnya kamu kangen sama Fadil, datang aja ke rumah aku. Fadil juga pasti senang. Apa Mas? Aku boleh ke rumah buat ketemu sama Fadil? Hah? Aku serius. Makasih Mas, makasih banyak. Makasih ya. Bu, Mas Dimas barusan bilang katanya aku boleh datang ke rumah untuk nemuin Fadil, Bu. Alhamdulillah, ibuku senang dengernya. Aku nggak salah denger nih. Kamu terima kasih sama Dimas karena Dimas ngizinin kamu ketemu sama Fadil. Aisyah, Fadil itu anak kamu. Kamu berhak ketemu sama Fadil. Ngapain kamu berterima kasih sama Dimas? Mas Akbar. Fokus. Kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin Aisyah? Pak Setia. Hmm? Punten Pak, saya teh boleh minta tolong Pak. Tolong pindahin semua file foto saya ke laptopnya Pak Setia dulu. Soalnya handphone saya teh mau dijual Pak. Saya mau beli yang baru. Yaudah sini. Itu aktifkan Bluetooth-nya dulu. Iya Pak. Udah Pak Setia? Mana?
Tunggu sebentar ya. Semua foto-foto ya, video juga. Ini Arjuna kan? Bi, ini foto bayi siapa? Oh, itu teh bayinya Pak Mamat, Pak. Tukang kebun yang di rumahnya Pak Dimas. Tapi kasihan atuh Pak, bayi itu teh. Sudah beberapa minggu teh hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Bi, Titin bilang anaknya tukang kebun. Pak Setia, sebenarnya teh Pak bukan anak kandungnya Pak Mamat. Cuman Pak Mamat teh nemu di pinggir kali. Kayaknya ada orang yang buang gitu Pak. Tapi Pak Mamat sama keluarganya tuh udah sayang banget sama bayi itu Pak. Sampai sekarang teh mereka sedih karena bayinya belum ketemu. Berarti Arjuna sebenarnya adalah anak yang ditemuin sama tukang kebun Dimas. Pak Setia tahu nggak? Bayi itu teh lucu banget. Non Karisa teh sering ngajak main bayi itu Pak. Terus kata Pak Mamat lagi, bayi itu teh bawa keberuntungan buat dia sama keluarganya. Semenjak ada bayi itu, hidup mereka teh jadi berubah, selalu beruntung. Berarti bener ya Pak kata orang-orang teh, kalau bayi ada tanda lahir di lengannya pasti dapat keberuntungan. Nah, bayinya Pak Mamat juga atuh Pak Setia. Ada tanda di lengannya. Pak Setia? Pak Setia teh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Oh, syukur atuh kalau Bapak teh nggak apa-apa. Saya teh takut, Bapak teh pusing gara-gara denger ocehan saya atuh. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Bi, titip apartemen ya. Saya mau pergi dulu. Iya Pak. Pak Setia teh mau kemana tuh? Kok sikapnya teh beda, nggak seperti biasanya? Apa saya teh salah ngomong tadi? Aisyah. Mas Setia? Mas kan aku udah bilang Gue kesini bukan untuk nemuin lo. Tapi Juna. Kan yang nemuin Juna bukan cuma lo doang. Tapi kita berdua. Ya kan? Iya Mas bener. Arjuna, dijagain sama Om Setia dulu ya sebentar. Ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu Mas. Aisyah, kamu sekarang terus menghindar ya dari aku. Aku harus cek tangannya Juna. Juna. Sebentar ya. Hai Juna. Bentar ya. Uncle mau cek kamu dulu. Astaga. Ternyata dia memang punya tanda lahir. Berarti benar. Juna anak tukang kebunnya Dimas yang hilang itu.
Juna, kok nangis? Mas, kok Juna nangis? Iya, nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis. Coba sini aku yang gendong. Kenapa sayang? Kayaknya udah waktunya Juna minum susu deh, Mas. Sebentar ya. Udah gak mau nyusu. Tadi nangis minta susu. Dengan sekarang gak mau nyusu. Apa-apa harus turutin. Apa-apa harus segera ada. Mirip banget sama Om Dimas. Ngapain aku sebut Mas Dimas? Jadi aku harus gimana sekarang? Apa aku kasih tahu semuanya ke Aisyah atau jangan? Tapi kalau aku kasih tahu, nggak tega deh. Aisyah pasti shock banget. Apalagi kalau sampai dia harus pisah dari Juna yang terlanjur dia sayangi. Nggak mungkin. Gue nggak tega. Mendingan gue pulang dulu. Nanti gue pikirin dan sekalian cari jalan keluarin. Aisyah, gue pulang dulu ya. Bro. Tumben lo. Masuk yuk. Gue emang mau balik. Aduh, lu buru-buru amat. Duduk sini. Ngobrol dulu kita, kan lama. Iya, tapi gue mau... Udah, lu gak usah dengerin apa kata Aisyah kemarin. Kapanpun lu mau kesini datang aja ya. Iya. Iya, Bar, tapi please jangan ngomongin lagi soal hubungan gue sama Aisyah. Setia, lu kan cowok, bro. Hah? Lu harusnya tuh lebih semangat ngejar si Aisyah sampai dapet. Lu nggak boleh nyerah. Bar, please stop. Gue cuma nggak mau Aisyah ngehindar terus dari gue. Ya, Bar, gue minta tolong. Akbar, kamu ini jangan ngomong sembarangan. Kalau menurut ibu, kita tuh harus kasih waktu buat Aisyah. Jangan sampai kita maksa dia. Nanti adanya dia malah kabur menjauh dari kita. Untuk sementara ini, Nak Setia jangan datang ke sini dulu. Biar Aisyah tuh bisa berpikir. Biar dia menyadari betapa pentingnya Nak Setia buat dia. Bu Yanti bener, Bar. Kayaknya gue harus menjauh dulu dari Aisyah. Aisyah. Masih aja mikirin orang yang gak jelas. Udah jelas-jelas Setia baik sama dia. Perhatiannya lebih. Care sama dia. Ngapain juga mikirin si Dimas yang gak jelas itu? Hah? Kenapa sayang? Udah gak menyusul lagi ini? Hah? Cuman bohong-bohongan doang tadi? Iya. Tuh kan, gak mau. Kerjain tante kamu ya. Aduh. Mukanya mau keret-keret gitu anak mama. Hah? Mama. Kok? Hah? Kenapa sayang? Mau dipanggil mama? Iya, mau panggil tante mama. Iya, gitu. Ya udah. Ya udah berarti sekarang panggilnya mama.
Iya, Mama ya. Wah, ada Jun anak Mama ngantuk. Hah? Mama pergi ya. Kerjaan Mama banyak ya. Boleh ya? Boleh ya? Kok gitu? Oh? Mukanya gitu kenapa nggak boleh? Kerjaan Mama tuh banyak sayang. Harus nyetrika, harus masak, harus ngepel. Aduh, mukanya kenapa kayak gitu? Ya udah deh. Mama di sini aja deh main sama Juna ya. Yang lain nggak usah makan, biarin aja. Rumahnya berantakan, biarin aja. Yang penting main sama Juna. Aduh. Aisyah ketawa. Aisyah ketawa. Jadi sekarang gitu ya, Juna main perintah ya. Kalau misalnya Mama nggak boleh ngapa-ngapain, Juna tinggal marah, nangis. Iya gitu. Kalau nggak ditemenin nangis. Tuh kayak sekarang nih. Oh, tuh kan. Baru juga dibilang mau tinggal sebentar. Ya udah deh, Mama sama Juna aja main-main di sini ya. Ya, oke? Oke sayang. Aisyah udah bilang Mama ke Juna. Itu artinya Aisyah sudah bisa terima Juna sebagai pengantinnya Fadil. Oh iya bener, mau mimi susu. Lucu banget sih. Bu, kayaknya Aisyah udah mulai sayang sama Juna deh, Bu. Iya, entah anak siapa dia itu ya. Tapi yang jelas Juna udah bisa jadi penggantinya Fadil buat Aisyah. Tanpa Juna, Aisyah pasti sangat sedih dan hancur hatinya. Dan dia gak bisa bertahan dengan semua masalahnya. Enak ya? Minum susu ditemenin Mama enak ya? Iya. Ada pintar banget anak Mama. Iya. Mau ngobrol apa lagi sayang? Udah mulai bawel sekarang anak Mama ya? Mas, Ya. nggak telepon Aisyah. Kenapa aku harus telepon dia? Kan kemarin Mas Dimas ngomong sendiri sama Aisyah. Kalau dia boleh datang ke sini dan jenguk Fadil. Iya, tapi bukan berarti sekarang aku harus telepon dia terus nyuruh dia ke sini. Maksud aku, kalau dia ke sini, aku nggak akan usir dia, cuma itu. Maaf sebelumnya ya Mas Dimas. Tapi kok menurutku itu agak kasar ya. Kasar. Maksud kamu? Gini deh Mas Dimas. Kalau Mas Dimas nggak mau telepon Aisyah, biar aku aja yang jemput Aisyah ya.
Sekarang aku bingung sama sikap kamu. Kamu udah tahu kan apa yang sudah terjadi antara aku dan Aisyah. Tapi kenapa kamu bersikap seperti ini? Mas Dimas, anak itu hal paling berharga buat seorang ibu. Aku nggak mau aku nanti baik sama Aisyah di belakang punggungnya Mas Dimas. Mumpung sekarang Mas Dimas ada, lebih baik aku ajak Aisyah ke sini. Jadi Mas Dimas bisa lihat. Daripada nanti malah jadi salah paham kayak Bititin kemarin. Lagian, seorang anak itu pasti akan tumbuh lebih normal dan bahagia kalau kedua orang tuanya lengkap. Mas Dimas pasti mau kan Fadil bahagia, tumbuh normal dengan kedua orang tuanya. Tasya, kamu ini benar-benar perempuan yang baik. Aku beruntung memiliki kamu dalam hidup aku. Saya boleh minta tolong nggak? Kamu bisa nggak share lokasi rumah kamu sekarang sama saya? Soalnya sekarang saya lagi di jalan nih mau jemput kamu, buat jengukin Fadil. Serius Mbak? Tapi Mas Dimas? Tenang aja Aisyah, ini sekarang saya jalan untuk jemput kamu juga atas izin Mas Dimas kok. Tadi Mas Dimas sudah bilang boleh, makanya saya langsung jalan jemput kamu. Yaudah, aku Sherlock sekarang ya. Aku tunggu Mbak. Makasih. Kamu sekarang happy-nya full dong ya. Bisa ngelihat anak kamu sepuasnya. Dan bisa berduaan terus deh sama anak saya setia. Nah sekarang kamu bisa quality time sama Fadil. Kalian bisa berduaan, aku bakal jagain supaya pastiin gak ada yang ganggu kamu. Makasih banyak ya Mbak. Tentu aja, tapi kamu juga harusnya berterima kasih sama Mas Dimas. Ini semua kan juga berkat Mas Dimas yang udah ngizinin. Aisyah, Juna gimana? Juna dari tadi rewel. Tapi begitu kamu datang dia diam. Ya ampun, nih anak. Pulang, Aisyah. Rasanya tuh ngerti banget kalau dia mau pulang. Juna kenapa sayang? Kangen ya sama mama ya? Maaf ya, mama tinggalin Juna kelamaan. Maaf mengganggu. Aisyah,